Tidak ada yang lebih penting hari-hari ini daripada shalom, damai sejahtera. Karena itu shalom atas Anda semua warga kerajaan Tuhan. Jaga hati dan pikiranmu. Tema kita dalam bulan November 2023 ini adalah Christ likeness. Jelas dan gamblang tujuan kita. Sebab kalau kita nggak tahu tujuan kita akan meleset dari sasaran. Hamartia, dosa itu meleset dari sasaran. Di ayat yang sangat terkenal yang sering dikutip tapi salah dikutip adalah Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam bahasa Inggris tidak ada perkataan Allah. Ya, di sini nanti kita punya pemikiran yang keliru sebab banyak faham yang mengatakan bahwa iblis itu adalah instrument of God. Alatnya Tuhan. Juga kepada umat Tuhan. No. Satan, devil dengan semua pengikutnya adalah musuh Tuhan dan musuh kita, ya. Dan di sini disebutkan rencana Allah for his purpose. Langkah kemenangan pertama bukan rencana kita tapi rencana Tuhan. Ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula di sini predestinate. Ya, kita tahu bagaimana saya tidak percaya bahwa ada yang ditentukan binasa, ada yang ditentukan selamat, tidak. Tapi rencana Allah in his foreknowledge. Mereka juga ditentukannya semula menjadi apa? Serupa dengan gambaran putranya. Supaya anaknya itu menjadi yang bukan satu-satunya. Yang sulung dari antara banyak saudara. Ya, sering saya pakai bahasa Surabaya, Tuhan Yesus itu kode saya, kakak tertua, lauta. Kakak terbesar, artinya kita ini adiknya Tuhan Yesus, saudara, yang sudah dilahirkan baru. Dan mereka yang ditentukan dari semula itu, saudara saya, mereka dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggil, kita lihat ya, ditentukan, dipanggil, kemudian dibenarkan, baru dimuliakan. It's a process. Jadi serupa dengan gambaran anaknya itu conform. Bukan transform ya, tapi conform. Conform itu berarti dengan kekuatan, dengan tekanan. Tentu saja kalau kita melihat bagaimana yaitu Christ likeness. Ibrani pasal 2 mengatakan dengan penderitaan. Tidak ada orang suka penderitaan. Kapan itu ada seorang pengkhotbah yang mungkin dia maksudnya joking, dia berkata, I give my wife 3 rings. 3 cincin. Engagement ring, cincin pertunangan, wedding ring, dan suffering katanya. Dan mereka semua ketawa, rupanya ngaku dosa rame-rame. Tapi kita melihat di sini, the purpose of God. Mike ini diciptakan for a special purpose. Dipakai jadi palu, bisa. Dibuat mulek sambal, bisa juga. Tetapi itu namanya misuse, salah mempergunakan ya. Saudaraku, kalau kita tidak mengerti tujuan untuk diciptakan, maka kita akan menyalahgunakannya. Dan dengan jelas rencana Allah menjadikan kita seperti Kristus. Christ likeness. Dan kita tahu bagaimana Kristus mengalami dibully, dianiaya, dihina, diludahi, dicerca, terakhir dianiaya dan disalib. Untuk apa? Menjadi sempurna. Kristus disempurnakan dengan penderitaan. Karena itu dia bisa berteriak, Tetelestai, sudahlah genap. Demikian juga. Memang bangga jadi adiknya Tuhan Yesus. Tapi sejak saya menjadi pengikut Kristus, maka pembentukan terjadi. Salah mengerti, dikatain orang, dihina, diancam dan sebagainya. Tapi saya mengerti, kita tahu. Bukan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang datangkan, saya beberapa kali yaitu dideteksi kanker dan bagaimana. Bukan dari Tuhan, dari iblis. Karena itu kita lawan, saudara. Jadi Roma 8 ayat 28 jangan quote salah ya. Tidak ada perkataan Allah di situ. Bukan Allah turut bekerja. No, dia cuma memberikan kebaikan dan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom warga kerajaan. Bayangkan ya kalau kita ke Terminal Arjosari mau beli tiket bis. Sudah bisa dibayangkan kita ke Arjosari, kemudian mau beli apa? Tiket bis. Ngantri.
Kemudian ketika sampai giliran kita, penjual tiket yang ada di counter itu bertanya, mau kemana Pak? Terus kita jawab, maaf Pak, saya juga bingung mau kemana. Saya mau beli tiket pokoknya. Kira-kira bagaimana reaksi penjual tiket itu? Yang pasti tidak dijuali karena kita nggak tahu mau kemana, betul? Dan bisa-bisa diusir. Untung-untung nggak dipukul. Betul ya? Mungkin dianggap itu main-main atau ngeprank. Jadi kalau mau beli tiket, baik itu tiket bis, tiket kereta api, tiket pesawat, tiket apa lagi, kapal laut, feri, itu pasti kita harus tahu tujuannya kemana. Ya, sama seperti hidup ini, setiap kita seharusnya kita mengetahui apa sih tujuan dalam hidup kita. Serius ini loh. Karena ada banyak orang yang tidak mengerti tujuan di dalam hidup mereka. Apa tujuan hidup kita? Nah ini dia. Ada yang aneh? Tujuan hidup kita ini adalah Christ likeness. Waktu saya buat PowerPoint, tiba-tiba saya diingatkan. Dulu kan kamu pernah buat wajahmu seperti wajahku, kata Tuhan. Akhirnya saya search. Tidak ada di laptop lagi, tetapi saya simpan nggak tahu itu di flash disk. Saya cari-cari akhirnya ketemu. Ya, serupa Kristus, tujuan hidup kita sebagai orang percaya itu adalah serupa Kristus. Pertanyaannya sekarang, apa itu serupa Kristus? Baik, ya sebelum itu ya saya akan bertanya. Apa yang paling penting bagi Tuhan? What is the most important thing bagi Tuhan? Apa hal yang paling penting bagi Tuhan? Jawabannya adalah kemuliaan. Ingat, hal yang paling penting bagi Allah adalah kemuliaan. Dan yang kedua, pertanyaannya apa yang paling penting bagi manusia? Yang paling penting bagi manusia adalah hadirat Tuhan. Ya. Saudara, kita perlu mengerti dua hal ini karena dalam kehidupan segala sesuatu sewaktu-waktu bisa saja terjadi kepada kita. Jangan berpikir kalau kita jadi orang Kristen, jadi orang percaya, segala sesuatu itu berjalan dengan lancar. Tidak. Ada masalah-masalah yang bakal kita hadapi. Ya atau ya? Justru terima Tuhan, masalahnya lebih banyak. Betul nggak? Pikul salib. Tetapi di sisi lain, saya mau berkata bahwa masalah itu baik bagi kita. Bukan penghalang bagi kita. Ya, masalah yang saya maksud di sini itu bukan masalah-masalah yang kita buat-buat sendiri ya. Ya, kalau ngebut kecelakaan, ugal-ugalan, ketabrakan itu salah dewek ya. Betul, melanggar lalu lintas, tidak mentaati rambu-rambu, kemudian ditilang, itu salahnya sendiri. Kemudian apalagi tidak bayar pajak didenda ya. Sekarang ini pajak itu sangat ketat ya, bayar pajak loh ya. Yang korupsi di tempat kerja dipecat. Ya, yang suka merokok, minum alkohol ya pasti kena paru-paru, kena jantung itu. Apalagi yang suka makan lemak-lemak, kena stroke. Dan itu dibuat-buat sendiri. Masalah yang saya maksud di sini adalah masalah kita sudah hidup benar, tetapi Tuhan izinkan itu di dalam kehidupan kita. Ada yang seperti itu? Tapi puji Tuhan ternyata itu baik bagi kita. Masalah bahasa Inggrisnya apa? Bapak Ibu? Apa? Problem. Bahasa Spanyol itu problema. Bahasa Yunani-nya itu probalein. Apa? Probalein. Balein itu dari kata ballistic. Ballistic itu seperti apa namanya? Misil, apa namanya itu? Ya. Apa itu peluru kendali yang ditembakkan itu balein. Pro itu ke depan. Ternyata probalein itu memiliki arti to throw forth.
Artinya apa? Dilempar ke depan. Bisa menangkap apa yang saya maksudkan? Masalah bahasa aslinya itu probalein, artinya dilempar ke depan. Berarti ketika kita mengalami masalah, sebenarnya kita sedang dilemparkan ke depan. Dilemparkan ke depan mendekati tujuan, sasaran, destiny yang Tuhan tentukan bagi kita. Sering kita, zaman dulu kalau kita ada masalah itu ditengking. Dalam nama Yesus masalah ditengking. Padahal Tuhan bisa menggunakan atau memakai masalah itu membawa kita menuju kepada destiny yang sudah Dia tentukan. Jadi jangan putus asa menghadapi masalah-masalah, persoalan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagi banyak orang, mereka ketika menghadapi masalah, persoalan, mereka terpukul, terpuruk karena masalah itu. Kita sebagai orang percaya seharusnya tidak. Seharusnya kita bersyukur kalau ada masalah. Amin. Oke, baik, saya akan berdoa buat saudara supaya banyak masalah, agar banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Gitu ya. Amin, luar biasa. Kapan tidak ada masalah? Ada yang mau berhenti dari masalahnya? Loh, saya mau tanya, kan gak suka kita dengan masalah toh, datang terus toh. Saya mau tanya, ada yang mau berhenti dari masalahnya? Enggak, kan lucu toh. Manusia ini kadang-kadang kontradiktif ya. Takut, gak seneng masalah, tapi ketika suruh masalahnya berhenti mau gak? Gak mau, itulah manusia. Kalau tidak mau masalah ya rest in peace. Pak Gunawan sudah rest in peace. Itu pun harus dalam Tuhan. Kalau enggak dalam Tuhan masalahnya lebih ruwet lagi. Dipanggang di sana ya. Baik, kembali kepada kemuliaan. Ya, dilemparkan ke depan kemuliaan. Yang paling penting bagi Tuhan adalah kemuliaannya. Bahasa aslinya kavod. Apa itu kavod? Sering kita mendengar kata kemuliaan. Beri kemuliaan kepada Tuhan dan bla bla bla. Sekarang saat pagi hari ini kita mau belajar apa sih sebenarnya kemuliaan. Kemuliaan itu sebenarnya, arti sebenarnya adalah the quality of life. Ternyata kemuliaan itu adalah kualitas hidup. Kemuliaan Allah itu berbicara tentang kualitas hidup Allah. Sekarang pertanyaan saya, kehidupan seperti apa yang kita miliki? Serius loh ini. Yang ada pada manusia itu bukan cuman kehidupan. Bukan cuman hidup saja. Binatang hidup, tumbuhan hidup. Tetapi manusia bukan hidup sembarangan. Tetapi harus the life of God. Memiliki hidup seperti Allah dan pasti memiliki the quality of life. Makanya di dalam Kejadian 2 ayat 7 firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah, Ia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekali lagi saya mau beritahu bahwa makhluk hidup di sini itu beda dengan binatang, beda dengan tumbuhan. Tuhan tidak pernah mengambil tanah liat ya, kemudian dia membentuk menjadi gajah, kemudian dihembuskan nafasnya kepada gajah, enggak pernah. Apalagi undur-undur. Betul, undur-undur itu jalannya mundur itu loh. Ya, saya baca ternyata undur-undur itu bagus loh buat diabetes, darah tinggi ya. Boleh nanti tangkap, yaitu kepalanya diputus, masukkan kapsul, kemudian dimakan. Ya. Jadi hidup di sini adalah hidup. Saya catat di sini seperti hidupnya Allah. Hidup kita adalah hidup yang keluar dari nafas Allah. Amin. Jadi kalau kita merenung, saya selalu merenung. Jadi betapa berharganya saudara semua di tempat ini dan juga saya di hadapan Tuhan. Jadi bukan hidup kita itu bukan hidup yang sembarangan, tetapi hidup yang penuh kemuliaan. Karena di dalam hidup kita ada nafas Allah, ada kualitas hidup Allah. Di dalam Alkitab ada beberapa gambaran tentang kemuliaan. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 33,
Lalu Musa memohon kepada Allah, jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Bahasa Inggrisnya, show me your glory. Jadi saking rindunya, Musa ingin berjumpa dengan Tuhan. Kemudian dia memohon kepada Tuhan, perlihatkan kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Dan apa jawab Tuhan? Tuhan menjawab seperti ini di ayat 19, aku akan melewatkan segenap kemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tadi saya katakan kemuliaan Tuhan itu adalah the quality of life. Kualitas hidup Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, maka kemuliaan Tuhan itu apa? Coba lihat. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Berarti kemuliaan di sini adalah wajah Tuhan, the face of God. Perhatikan baik-baik. Musa memohon kepada Tuhan, show me your glory, tunjukkan kemuliaan-Mu. Dan Tuhan berkata, tidak seorang pun yang memandang wajahku akan dapat hidup. Mengapa? Karena manusia, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Jadi begini, apakah kemuliaan manusia? Kemuliaan manusia adalah wajah Tuhan. Oke, pelan-pelan ya. Jadi kemuliaan manusia adalah wajah Tuhan, bukankah kita diciptakan segambar dengan Tuhan? Amin. Seharusnya wajah Tuhan itu ada pada kita semua. Bisa menangkap? Seharusnya dunia melihat wajah kita, mereka melihat wajah Tuhan. Bisa menangkap? Bisa ya? Oke. Sementara ini dunia lihat kita, mereka melihat wajah Tuhan. Ya. Sebenarnya nggak ada urusan dengan wajah secara fisik. Ya. Mau model seperti apapun nggak ada masalah. Tetapi di sini saya catat, yang keluar dari hidup kita adalah the quality of life. Itu berbicara tentang wajah Tuhan. Di zaman Musa nggak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Tuhan. Karena wajah Tuhan adalah kemuliaannya. Dan setiap orang yang memandang kemuliaannya pasti akan mati. Biasanya kalau doa berkat, saya mengutip ayat ini. Bilangan 6, 25, 26. Sering toh Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberi engkau apa? Kasih karunia. Menghadapkan wajahnya lagi kepadamu. Memberi engkau damai sejahtera. Sebenarnya begini. Doa berkat ini menyatakan bahwa Tuhan memberikan kita semua apa? Kualitas kehidupannya. Supaya kita ini jangan kita cuma terima berkat. Enggak. Tuhan mau supaya kita memiliki kualitas yang seperti Tuhan. Bukan kualitas yang kampungan atau kelas kambing. Tahu kelas kambing? Enggak tahu ya? Kelas kambing itu sebuah istilah tahun 70-an ya. Saya masih ingat. Kalau beli tiket nonton, itu kelas kambing itu kelas yang paling murah. Zaman dulu ada balkon yang namanya bioskop. Betul ya Pak, Ibu ya? Ada balkon, terus ada yang di tengah, ada yang di belakang. Yang kelas kambing itu paling depan. Zaman dulu, sekarang layar kan kecil. Zaman dulu layar bioskop tuh raksasa. Betul ya? Dan yang kelas kambing duduk paling depan. Bayangkan kalau Superman terbang dari kiri ke kanan, dia harus tola tole pulang tengklengan. Itu kelas kambing. Loh betul. Itu yang paling murah. Dan kita bukan kelas kambing. Kita eksekutif loh. Kalau naik pesawat itu yang eksekutif. Amin. Iya. Kualitas hidup manusia seharusnya bukan kampungan ataupun kelas kambing. Standar kita itu standar ilahi. Tidak mudah loh. Dan seharusnya itu yang kita kejar. Amin. Kejarlah keserupaan. Dan itu adalah jalan kemuliaan bagi kita. Kejar yang namanya keserupaan. Ya, okay? Baik, coba kita saat ini berkaca kepada diri kita. Apakah wajah saya itu menggambarkan Tuhan atau tidak? Coba kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah hidup saya ini memiliki, memancarkan kemuliaan Allah atau tidak? Apakah hidup saya ini ada kemuliaan Tuhan yang terpancar?
Atau saya sudah serupa Kristus, Christ likeness? Coba lihat tingkah laku kita selama ini. Kedatangan Yesus ke dunia ini secara implisit beritahu bahwa kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa bisa melihat kembali wajah Tuhan. Ketika kita melihat wajah Tuhan, zaman dulu mati, sekarang tidak mati. Secara implisit, ya. Coba perhatikan ayatnya di dalam Keluaran 33 ayat 20 dan Yohanes 1 ayat 14. Di sana dikatakan, lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dengan kata lain, orang yang memandang wajah Tuhan akan mati. Tetapi perjanjian baru ketika Yesus hadir, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat apa? Kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika murid-murid saat itu bersama dengan Tuhan Yesus, mereka melihat kemuliaan Allah di wajah Yesus. Apakah mereka mati? Enggak. Di perjanjian baru kita bisa melihat kemuliaan Allah dan tidak mati. Dari ayat yang kita baca berarti Yesus adalah wajah Tuhan buat manusia. Amin. Dan Yesus mau taruh wajahnya, mau taruh kemuliaannya, mau taruh kualitas hidupnya dalam hidup kita. Amin. Sehingga setiap orang yang melihat kita, mereka melihat Kristus di dalam hidup kita. Mereka boleh melihat, merasakan kualitas hidup Allah ada dalam hidup kita. Itu yang Tuhan rindukan bagi kita. Mau wajah kita itu lonjong kayak telur rebus, mau bunder kayak bola pingpong, atau mau kotak kayak SpongeBob, betul ya, SpongeBob ya, nggak masalah. Yang penting adalah kita menunjukkan kualitas hidup seperti Kristus. Dan itu adalah pengejaran kita yang sebenarnya. Kita harus mengejar keserupaan Kristus. Nanti saya akan berikan kuncinya, tidak ada yang lain. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada pengejaran kita di atas bumi ini loh khususnya. Ya, yaitu mengejar keserupaan Kristus. Bapak Ibu bisa kejar kekayaan, menjadi kaya bisa. Tetapi itu bukan tujuan utama kita. Bisa, mau yang kejar kedudukan yang paling tinggi, bisa. Tapi itu bukan tujuan. Mau kejar karir kita, bukan tujuan hidup kita. Kita bisa menjadi orang yang paling kaya, ya, sekolah sampai S1, 2, 3, S3, S4. Enggak ada S4 ya. Mau sepinter apapun, mau jadi olahragawan yang paling cepat larinya, paling hebat, paling apalagi, paling canggih. Saya beritahu, itu bukan pengejaran kita yang sebenarnya. Amin. Wah, saya senang sekali kalau amin ya. Tujuan hidup kita adalah Christ likeness. Semakin hari semakin seperti Kristus. Saya pertama ketemu dengan Pak Andreas, saya buka-bukaan. Waduh, masih belum seperti Kristus waktu itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya melihat, oh kok tambah lama, seperti Kristus semua ya. Itu memang tujuan kita. Ya, dulu purian, ngamuan, dendaman, apalagi fitnahan, sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena lewat proses-proses yang ada, semua daripada kita semakin hari semakin seperti Kristus. Adam jatuh dalam dosa, apanya yang hilang? Kemuliaan Allah. Betul? Berarti sejak Adam jatuh dalam dosa, manusia semua kehilangan kualitas hidupnya. Oleh sebab itu seharusnya saat ini kita ambil waktu, kita catat kualitas Allah apa yang perlu kita kejar. Dan bagaimana caranya? Mudah sekali. Dalam kita kan ada Roh Kudus. Betul enggak? Sering kita ini enggak kerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu tahu paling dalam di dalam hidup kita. Apa kualitas Allah yang masih kurang atau masih belum ada di dalam hidup kita. Kita perlu konsultasi. Ya, contohnya yang enggak sabaran. Nanti kalau kita tanya, Roh Kudus, kualitas apa yang masih belum di dalam kehidupan saya ya? Kamu masih kurang sabar. Oh iya, kalau begitu proses saya ya supaya saya sabar. Mau seperti itu? Tidak ada yang mau. Lah katanya mau seperti Kristus. Mau yang pelit, yang keluar duitnya sulit. Nanti kalau Roh Kudus bicara,
dompetmu buka. Kira-kira diseret, dibuka atau tidak? Ya, loh serius loh ini. Ya, nanti tanyakan Tuhan. Tuhan, saya mau seperti Roh Kudus. Saya mau kerja sama Roh Kudus. Roh Kudus bicara, kira-kira yang masih kurang di dalam kehidupan saya apa? Saya mau turuti. Kalau kita turuti semakin hari, semakin seperti Kristus. Sabar, ya dulu nggak sabar. Kita turuti jadi sabar toh. Yang pelit-pelit akhirnya turuti Roh Kudus jadi tidak pelit. Lah itu kan menuju kepada keserupaan seperti Kristus. Tuhan Yesus nggak pernah pelit loh. Bawa 5 roti 2 ikan dia kasih, 5 roti 2 ikan, betul ya? Makan semua, nggak pernah pelit. Iya toh? Sabar nggak? Sabar. Ada banyak hal yang lain lagi. Ya kita baca satu ayat lagi. Di dalam Yohanes 1 ayat 16 di sana dikatakan, karena dari kepenuhannya, kepenuhan apa di sini? Kepenuhan kemuliaannya, yaitu kualitas hidup Allah. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya mau beritahu, kemuliaan Allah itu tidak pernah terpisah dengan kasih karunia. Kalau kualitas hidup Allah ada di dalam kehidupan kita, maka kasih karunia itu selalu jatuh pada kita. Amin. Mau memiliki kualitas hidup Allah? Tanya Roh Kudus dulu, mana yang kurang di dalam kehidupan saya? Ya, oke, lanjut. Karena kasih karunia adalah produk dari kemuliaan. Di mana ada kemuliaan, di situ pasti ada kasih karunia. Di mana ada kualitas hidup Allah, di situ pasti ada kasih karunia Allah. Coba kita mundur 2 ayat ya ke ayat 14 di sana dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat apa? Kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Memang sekali lagi ada kemuliaan itu pasti ada kasih karunia. Tetapi ternyata bukan cuma kasih karunia. Ada apa di sana dicatat? Jadi konten isi dari kemuliaan itu ada 2, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Sekarang ini perhatikan baik-baik. Banyak orang mau mengenal Tuhan, mereka memilih mengenal Tuhan seperti yang mereka ingini. Perhatikan baik-baik. Banyak orang, mereka mau mengenal Tuhan seperti yang mereka ingini. Padahal, mereka tidak mau mengenal Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Bisa menangkap saya? Tuhan mau kita mengenal dia itu seperti yang dia inginkan. Sementara kita mau mengenal Tuhan seperti yang kita inginkan. Saya mau bertanya. Apakah pengajaran tentang kasih itu, Allah itu kasih itu benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Memang di dalam Alkitab diajarkan, ditulis bahwa Allah itu kasih. Tetapi ingat bahwa Tuhan kita itu tidak mau hanya dikenal sebagai Allah adalah kasih. Allah itu kasih. Tuhan ingin dia juga dikenal sebagai Tuhan yang adil. Amin. Dia ingin dikenal sebagai Tuhan yang benar. Dia ingin dikenal sebagai Tuhan yang kudus. Dia ingin dikenal sebagai Raja yang memerintah. Dia ingin dikenal sebagai Lord, sebagai Tuhan. Dia ingin dikenal sebagai hamba. Dia ingin dikenal sebagai Tuhan yang mendisiplin. Dia juga ingin dikenal sebagai Tuhan yang menghukum. Dia ingin dikenal sebagai Tuhan yang datang sebagai hakim. Tetapi manusia zaman ini lebih mudah dan maunya mengenal Tuhan adalah kasih saja. Itu bukan kebenaran yang totality atau kebenaran yang keseluruhan. Bisa menangkap sampai di sini, makanya ada seorang hamba Tuhan abad 19, dia berkata seperti ini, Allah sebagaimana adanya dia. Berhati-hatilah dalam menciptakan Tuhan Anda sendiri. Tuhan yang maha pengampun, tetapi tidak adil. Tuhan yang maha kasih, tetapi tidak kudus. Tuhan yang memiliki surga untuk semua orang, tetapi tidak ada neraka untuk siapapun. Tuhan yang dapat mengizinkan yang baik dan buruk untuk berdampingan.
tetapi tidak akan membedakan antara yang baik dan yang buruk di dalam kekekalan. Ingat, Tuhan seperti itu adalah berhala Anda sendiri. Tangan-tangan Anda sendiri yang penuh dengan fantasi dan sentimental telah membuatnya. Dia bukan Allah dalam Alkitab, dan selain Allah dalam Alkitab, tidak ada lagi Allah lain. Bisa mengerti? Kita maunya yang kasih, tapi kita masih boleh berbuat ya kompromi dengan dosa sedikit-sedikit. Ya bohong sedikit-sedikit, bohong putih. Kita mau dalam kebenaran, tapi ada hal yang saya benci, gak usah deh. Jadi, mengapa sampai manusia, khususnya orang percaya, tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan? Karena mereka melihat Tuhan tidak secara keseluruhan, bersama dengan semua kualitas Tuhan. Yang dia lihat cuma apa yang cocok dengan dia. Kita melihat Tuhan hanya sebagian saja, bukan secara keseluruhan. Seperti orang buta ketika mereka datang kepada seekor gajah. Ada orang bertanya, gajah itu seperti apa? Yang pegang kakinya, oh itu seperti apa? Tiang. Yang pegang belalainya, oh itu seperti ular. Terus yang pegang matanya langsung dipukul habis. Ya, kita melihat Tuhan hanya sebagian saja, bukan secara keseluruhan. Yang kita lihat Tuhan itu hanya sebagai kasih karunia. Kita menganggap Yesus itu hanya sebagai God of grace. Kita jarang melihat bahwa Yesus itu adalah God of truth. Allah kebenaran dan truth-nya itu totality. Bukan cuma sebagian-sebagian saja. Itu sebabnya ketika kita memandang Tuhan separuh-separuh, akhirnya hidup kita tidak sanggup mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Contohnya ya, saya sudah janji sama Bu Libi, kesaksian ya. Saya katakan, Bu, minggu depan saya akan ceritakan. Sekarang saya ceritakan. Kalau kita biasanya mau mengasihi berarti harus mengampuni, bukan? Kalau yang separuh-separuh itu sulit. Saya hanya mengampuni si A, si B, si C. Si D sampai mati pun saya tidak akan mengampuni. Nah, ini kejadiannya seperti ini. Orang tua saya ketika dipanggil Tuhan itu meninggalkan beberapa aset. Ada ruko persis di tengah kota. Itu sekarang ini belakang rumah saya dibuat waterfront. Waterfront itu jalan yang cukup panjang dan kita bisa melihat Sungai Kapuas, bisa mancing di sana, kemudian bisa tamasya lewat, namanya itu kapal Bandung. Kapal Bandung itu kapal sebagai tempat tinggal dan bisa membawa barang ke pedalaman. Dan harga di sana tidak murah karena memang itu jantung kota Pontianak. Dan saya pasang backdrop ya betul ya. Hubungi 085 bla 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 nomor saya. Saya ditelepon oleh seseorang, dia mengaku namanya A. Waduh, terlalu rendah Pak. Ini sudah tengah kota ini, nggak bisa harga sekian. Dan ada satu kalimat dia katakan seperti ini, kalau tidak terjual, nanti hubungi saya. Oke, banyak yang nawar, saya nggak kasih. Karena terlalu rendah. Dan memang sebenarnya saya jual itu cuma tanah saja. Bangunannya itu dibangun tahun 60-an. Bisa bayangkan? Sudah 60 tahun lebih. Dan itu kalau sekarang ini kalau kita masuk hati-hati. Ya adik saya masuk itu ke tangganya itu jebol. Jadi kita jual tanah sehingga saya berpikir bahwa setiap orang yang membeli rumah itu mereka sudah tidak perlu istilahnya membuat IMB, pasti nanti dihancurkan, kemudian dibangun baru. Tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang agen properti di Jakarta. Maaf, ruko Anda dijual di jalan ini? Oh ya betul. Harganya berapa? Saya kasih harga. Minta turun 30%, 40%. Akhirnya saya, oke, daripada rusak, disetujui oleh keluarga saya. Oke, kalau begitu kita diikat dengan pengikatan di Jakarta yang tanda tangan cuma kakak laki-laki dan kakak perempuan saya tanda tangan.
dan saya tidak diberitahu kalau mereka pengikatan dan klausanya seperti apa. Perjanjian seperti apa. Ternyata setelah sudah tanda tangan, sudah mulai berjalan, saya baca itu. Ya mungkin kakak saya tidak mengerti apa namanya, ya pokoknya ya sudah dijual. Di sana itu pengikatan, uang pengikatan itu masuk ke agen properti. Kemudian tanpa payment. Down payment, mulai dari Juli sampai sekarang ini belum dikasih down payment. Tapi kita diikat tidak boleh jual ke orang lain. Karena saya tidak tanda tangan di situ, akhirnya saya hubungi agent property ini, saya katakan bahwa kalau sampai tidak tanggal sekian, tidak dikasih down payment, maka saya akan batalkan ini. Oh boleh Anda batalkan, tapi harus 200% pengikatan itu. Wah, saya ngomong saya nggak tanda tangan, kemudian saya harus bayar. Iya, karena kakak-kakak yang sudah tanda tangan dan mereka mewakili. Saya nggak merasa terwakilkan. Saya baca saja belum. Ramai di sana. Akhirnya mereka tetap jalan. Di sana harus balik nama. Harus bayar PGB namanya. Nah, PGB itu zaman dulu IMB. Tahun PBG. Dulu itu yang namanya IMB, sekarang tahun 2021 jadi PBG. Dan itu tidak murah, karena harus digambar ulang. Padahal rumahnya kan sudah rusak, ngapain digambar ulang lagi? Dan yang celakanya itu nggak punya duit yang mau beli, jadi nanti mau dimasukkan ke bank. Dan harus pakai PBG. Lah saya nggak mau karena PBG di mana di klausanya yang penjual yang harus bayar, padahal saya tidak mau. Saya maunya sudah beli apa adanya, ada IMB, cash, nggak ada perlu apa namanya ke bank dan lain sebagainya. Dan kita mengeluarkan uang cukup besar di situ. Nah, setelah itu saya mengatakan saya tidak mau tanda tangan karena tidak sesuai. Dia mau tuntut saya. Dia mengatakan pokoknya kembalikan semua uangnya yang sudah dikeluarkan. Dia PBG itu bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan si pembeli. Dan saya belum membaca perjanjian seperti itu dan saya tidak mau. Tapi saya berdoa. Tuhan mengatakan di dalam hati saya, kamu gak mau menderita kerugian? Ya secara manusia gak mau. Kamu gak mau menderita ketidakadilan? Ya gak mau. Tapi kalau Tuhan yang suruh, sudahlah. Akhirnya saya beritahu saudara saya, kembalikan uang yang dia keluarkan untuk kepentingan dia. Kembalikan, setelah kembalikan, dia nuntut saya lagi, harus kembalikan yang pengikatan itu. Wah ini ngajak geger ini. Tapi ini Tuhan sudah beritahu, gak boleh apa, geger. Saya sempat telepon Pak Andreas, bahkan saya sempat telepon Monita. Ini gimana ini? Akhirnya, ya sekali lagi, saya katakan, sudahlah, kita mengalah. Dan satu hal Tuhan mengajarkan saya di sini, mengampuni orang-orang yang ya kadang-kadang tanda petik boncekno. Ya saya harus terpaksa menggunakan kata ini. Selidik demi selidik ternyata agent propertinya seorang Kristen juga. Saya mau ngomong ya ampun, ya tapi ya apa, ya. Semua dalam proses menuju kepada kesucian Kristus. Tapi saya duluan ya sakit hati rasanya kok seperti itu. Diperlakukan tidak adil. Tetapi saya diajar, kalau engkau mau seperti Kristus, saya mau khotbah ini. Dikasih kejadian yang seperti itu. Dan itu istilahnya sesuatu yang nyata ya. Kalau film itu berarti kisah nyata ya. Ya, the true story. Jadi kita bisa memandang Bapa kita di surga sebagai Bapa yang maha kasih. Tapi kita harus memandang dia sebagai Bapa yang juga mendisiplin kita, yang mengajar kita. Maksud saya di sini ketika kita melihat, kadang kita melihat Tuhan itu hanya separuh saja, bukan secara keseluruhan. Itu sebabnya kualitas kehidupan kita itu tidak ada pada kita. Kualitas kehidupan ilahi tidak ada pada kita. Dan kita tidak bisa dilatih, kita tidak bisa dibentuk seperti yang Tuhan mau. Ini kan dibentuk supaya melepas segala sesuatu yang rasanya kita pertahankan.
Maunya kita sih memiliki Tuhan yang ketika sakit ia sembuhkan. Betul? Kita maunya seperti itu. Ketika lemah ia kuatkan. Betul? Ketika apalagi jatuh ia angkat. Ya miskin, ketika kita miskin kita diperkaya. Lagu-lagu gitu loh yang kita nyanyikan sementara ini. Pernah kita nyanyi, ketika salah aku dicambuk. Gak ada toh. Gak ada lagu-lagu seperti itu. Ketika kompromi dengan dunia, ia cemeti. Kan gak ada. Padahal Allah kita sesungguhnya ya seperti itu. Kebenaran secara keseluruhan atau yang sebenarnya itu adalah seperti itu. Ketika tidak mengampuni, maka dilempar ke dapur api. Lah saya cepat-cepat mengampuni. Walaupun itu sakit, tapi enggak apa-apa. Maunya kita yang enak-enak saja. Betul? Sebagai orang percaya, kapan kita bisa menjadi seperti Kristus? Saya bertanya, siapa pagi hari ini yang mau mengambil jalan kemuliaan? Siapa mau mengambil jalan kemuliaan? Boleh angkat tangan. Siapa yang mau mengambil jalan keserupaan? Hidup di antara keseimbangan antara kasih karunia dan kebenaran yang totality. Gak bisa separuh-saparuh. Ayo, jemaat dikasih Tuhan, it's time to grow. Sudah waktunya kita bertumbuh semua. Amin. Semakin hari semakin serupa Kristus. Hidup di dalam keseimbangan antara kasih karunia dan kebenaran secara totality. Suset Hating, suatu saat dia bersaksi, 2 kali bersaksi, saya saksikan ya, gak apa-apa ya. 2 kali, 1 kali itu di Amerika ketika dia mengadakan conference, semua yang datang hamba-hamba Tuhan. Kemudian ketika dia menyampaikan sesuatu, Roh Kudus berbicara kepada dia, dia seorang nabi ya. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus berbicara kepada dia. Bahwa di antara semua hamba Tuhan yang hadir pada saat malam hari itu, ada satu pendeta laki-laki. Tadi malam barusan pergi ke tempat prostitusi dan wanita itu bernama, maaf, kebetulan sama dengan anaknya Pak Budiman, bernama Monica. Ini serius ini. Setelah selesai, semua hamba-hamba Tuhan sudah pulang, ada seorang pendeta, laki-laki berdiri di situ. Kemudian didatangi sama Suset Hating. Ini kesaksian Suset Hating. Kemudian laki-laki itu, pendeta itu berkata, saya orangnya. Hidup di dalam kasih karunia, dipakai menjadi hamba Tuhan. Tapi tidak di dalam kebenaran yang secara totalitas. Masih kompromi dengan dosa. Orang-orang yang seperti ini, maaf, saya bukan orang yang sempurna. Tapi kita semua harus disempurnakan. Kita punya hati mau dikoreksi oleh Roh Kudus. Kita mau konsultasi dengan Roh Kudus. Apa yang kurang dalam hidup kita? Amin. Dia mengakui. Kemudian waktu menyampaikan kesaksian ini, Suset Hating ada di gereja, satu gereja yang di Jalan Gajah Mada. Waktu itu kita adakan doa bersama. Dan tiba-tiba dia mengatakan, kalian yang sudah mendapatkan kasih karunia, ada 2 orang singer waktu itu sedang melayani Tuhan. Mengapa kalian menyakiti hati Tuhan? Salah satu, dia gak sebutkan namanya. Kalian begitu luar biasa, tetapi mengapa pada malam hari ini kamu pergi berzina? Dan saya tahu ternyata seorang singer itu sudah pisah dengan suaminya. Masih muda, cantik. Saya tidak menghakimi juga. Tetapi di sini saya mengambil kesimpulan. Orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia, mereka sekali lagi belum tentu hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang secara totalitas. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, maunya Tuhan memberkati. Supaya kita makmur. Ada gereja-gereja yang suka loh khotbahnya tentang kemakmuran-kemakmuran. Maunya yang makmur-makmur. Itu hal yang kesekian. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kebenaran yang hakiki. Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang seutuhnya. Secara keseluruhan. Totality. Itu yang Tuhan hidupkan. Dan saat pagi hari ini. Untuk baca firman Tuhan saja, apakah kita sudah selalu lakukan itu?
Kalau kita tidak lakukan itu, bagaimana kita bisa mengenal kebenaran? Saya sudah bicara tentang bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita. Itu harus mulai dari otak kiri. Firman Tuhan kita masukkan, nanti Roh Kudus bicara kepada kita. Konsultasi dengan Roh Kudus, nanti Roh Kudus pasti, saya jamin, akan terjalin komunikasi. Dan kalau ada nasihat Roh Kudus, taati. Sebab itu adalah jalan kemuliaan, semakin hari semakin kita serupa seperti Kristus. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.